Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 465 Seni Tarsal Spiritual. Setelah Chu Chen memberikan instruksi, dia pergi untuk mempersiapkan urusannya. Huang Fu dan Yu ragu-ragu untuk berbicara, dan melihat bahwa lelaki tua itu tidak keberatan. Melihat pria berusia 97 tahun terbaring di tempat tidur, celananya dipotong dengan gunting, Huang Fu dan Yu tiba-tiba merasakan rasa bersalah di hati mereka dari keluarga Huang Fu saat ini. Jika orang lain datang, mereka akan menjadi tipe orang yang akan memarahinya sampai berdarah tetapi tidak berani membalas. Saat ini, Huang Fu Yuanjing juga melihat gerakan Chu Chen. Chu Chen menggambar jimat. Huang Fu Yuanjing tercengang. Siapa saya? Di mana saya? Mengapa saya harus setuju membiarkan Chu Chen main-main? Dari mana Chu Chen mempelajari trik ini? Huang Fu Yuanjing hanya menutup matanya. Lupakan saja. Biarkan anak itu bermain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Chu Chen sudah siap. Xiao Qiu, ambil jarum perak dan panaskan di atas lampu minyak. Setelah Chu Chen memerintahkan Song Qiu, dia berjalan ke sisi Huang Fu Yuanjing dengan jimat yang dia gambar. Chu Chen berjongkok dan berkata pada saat yang sama, cedera kaki guru Yuan Jing terjadi selama pertarungan untuk peta misterius rahasia surga 15 tahun yang lalu. Di balik peta misterius rahasia surga, ada kekuatan aneh yang disebut Sekte Tianji. Guru Yuan Jing He dilukai oleh murid dari Sekte Tianji, dan kakinya tidak dapat berdiri karena teknik tarsal manusia spiritual dalam teknik Tianji dari Sekte Qi. Sambil berbicara, Chu Chen membanting jimat ajaib itu ke sisi paha Huang Fu Yuanjing. Apa itu? Seni tarsal spiritual? Song Qiu mau tak mau bertanya. Teknik tulang tarsal spiritual, ada juga pepatah yang lebih mudah dipahami, yaitu teknik menggigit tulang anak. Chu Chen berkata, ketika murid Sekte Tianji melakukan teknik menggigit tulang anak pada guru Yuanjing kaki, jika kamu menyingkirkannya, nak tidak mungkin bagi guru Yuanjing untuk berdiri jika dia menggigit tulangnya. Chu Chen memandang Huang Fu Yuanjing. Apakah guru Yuanjing berpikir akan baik-baik saja jika dia tidak menggerakkan kakinya? Tetapi begitu dia mencoba melakukannya berdiri dengan kakinya, akan ada rasa sakit yang membuat jantung berdebar kencang. Hati Huang Fu Yuanjing tiba-tiba bergetar. Dia segera mengangguk dan berkata, itu dia. Karena jika kamu bergerak, anak itu akan menggigit tulangmu, jawab Chu Chen. Hembusan angin sejuk bertiup, Huang Fu dan Yu mendengarkan dengan perasaan menyeramkan, mereka bahkan merasakan hawa dingin datang dari paha mereka tanpa sadar. Huang Fu dan Yu mendekat ke arah Chu Chen. Menggerogoti tulang setan kecil hanyalah gambaran yang populer. Dalam analisis terakhir, itu adalah teknik Kimen Tianji. Chu Chen berkata, metode Kimen dari Sekte Tianji memang memiliki sesuatu. Saat berbicara, Chu Chen telah menempelkan semua jimat spiritual ke kaki Huang Fu Yuanjing. Mata keruh Huang Fu Yuanjing tiba-tiba bergetar, dan tanpa sadar tangannya gemetar. Huang Fu dan Yu melihat ini dan buru-buru meraih tangan Huang Fu Yuanjing. Ada apa? Kakiku, sepertinya merespons. Huang Fu Yuanjing merasa luar biasa, dan suaranya bergetar. 15 tahun, usianya sudah 97 tahun.
Huang Fu Yuanjing sudah lama berhenti memikirkan hal-hal yang tidak realistis seperti apakah dia masih bisa berdiri. Alhasil, Chu Chen sepertinya memberinya kejutan besar malam ini. Bang, 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 Chu Chen menamparkan 3 telapak tangan di masing-masing kaki Huang Fu Yuanjing. Pada saat yang sama, semua jimat spiritual yang menempel di kaki Huang Fu Yuanjing terkoyak. Meskipun teknik spiritual Tarsus sangat bagus, bagi Tuan Muda Jiuk Xuanmen, itu hanya bisa dikatakan sebagai tipuan kecil. Xiao Qiu, jarum perak, Chu Chen berbicara. Song Qiu sudah menyiapkannya dan menyerahkan jarum perak itu kepada Chu Chen. Cedera kaki guru Yuanjing telah disembuhkan. Meskipun dia telah duduk di kursi roda selama 15 tahun, aliran darah di kakinya telah melambat. Saya menggunakan akupuntur untuk mengeruk pembuluh darah utama di kaki guru Yuanjing dan memperkuatnya otot pergerakan darah. Chu Chen menggunakan akupuntur, teknik jarum emas untuk menyelamatkan nyawa. Jarum perak ditusukkan ke titik akupuntur Huang Fu Yuanjing satu demi satu, tidak hanya pada kakinya, tetapi juga pada titik akupuntur penting di sekujur tubuh. Selama proses akupuntur, pakaian Huang Fu Yuanjing tidak dapat dihindari. Kali ini, Huang Fu dan Yu tidak lagi stres, apalagi terbebani secara psikologis. Sambil memegang gunting, dia akan memotong apapun yang ditunjuk Chu Chen tanpa ragu-ragu. Setelah 1 putaran akupuntur, Chu Chen mengakhiri perawatannya. Dalam 1 jam, cabut saja jarum di tubuh guru Yuanjing, kata Chu Chen kepadanya, berkemas dan hendak pergi. Huang Fu dan Yu cemas dan segera memanggil Chu Chen. Chu Chen, kamu, apakah kamu akan kembali sekarang? Chu Chen tersenyum, perhatikan waktu, cabut jarumnya dalam 1 jam, dan saya jamin guru Yuanjing dapat berdiri. Chu Chen, tunggu sebentar. Huang Fu Yuanjing berkata, biarkan He Yu mempersiapkanmu dengan baik. Tidak perlu apapun. Chu Chen menyela Huang Fu Yuanjing tanpa menunggu dia selesai. Ini hanya sedikit usaha. Chu Chen dan Song Qiu meninggalkan ruang kerja. Bagi Chu Chen, teknik mematahkan tulang tarsal roh kecil benar-benar mudah. Namun, bagi Huang Fu Yuanjing dan keluarga Huang Fu, ini bukanlah hadiah yang luar biasa. 1 jam kemudian, Huang Fu dan Yuning menahan nafas dan dengan hati-hati mencabut semua jarum perak di tubuh Huang Fu Yuanjing, lalu memandang Huang Fu Yuanjing, bagaimana perasaanmu? Huang Fu Yuanjing memejamkan mata sejenak, lalu membukanya perlahan, mengangkat tangannya dan berkata, bantu aku berdiri. Dengan dukungan Huang Fu dan Yu, Huang Fu Yuanjing duduk dan meletakkan kakinya di tanah. Huang Fu Yuanjing mencoba yang terbaik untuk menekan ekspektasi di dalam hatinya. Ambil serangkaian napas dalam-dalam. Sudah 15 tahun berlalu. Seorang pejuang tua yang masih bisa berjalan secepat terbang telah duduk di kursi roda selama 15 tahun. Bagaimana orang lain bisa merasakan perasaan ini? Huang Fu Yuanjing tiba-tiba merasakan kepanikan dan kegelisahan jauh di dalam hatinya. Dia takut setelah kakinya jatuh ke tanah, dia akan merasakan sakit yang menusuk jantung lagi begitu dia berdiri. Dalam benaknya, gambaran Chu Chen menggambar jimat dan menerapkan akupuntur barusan muncul tanpa disadari. Sebelum pergi, Chu Chen sangat percaya diri. Tentu saja, tidak masalah. Waktu yang lama, Huang Fu Yuanjing tiba-tiba mendorong Huang Fu dan Yu menjauh.
Penderitaan selama 15 tahun telah ditanggungnya. Saya sudah menjadi pria berusia 97 tahun. Sekalipun saya gagal dan harus menanggung perasaan itu lagi. Lalu bagaimana? Huangfu Yuanjing tiba-tiba berhenti. Udara di ruang kerja tampak membeku saat ini, dan menjadi sunyi. Huangfu Yuanjing berdiri, tubuh Huangfu dan Yu gemetar seperti tersengat listrik. Mereka melihat ke depan untuk waktu yang lama. Mata Huangfu dan Yu memerah dan mereka tidak bisa menahan tangis. Berdiri, Huangfu Yuanjing bergumam pada dirinya sendiri. Rambut putih dan janggutnya bergetar. Dia mengambil satu langkah, lalu maju selangkah lagi. Aku benar-benar berdiri. Huangfu Yuanjing tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, dengan air mata di sudut matanya. Huangfu dan Yu juga segera mengeluarkan ponsel mereka. Sangat bersemangat. Saya harus memberitahu semua orang untuk kembali. Bab 466 truk yang melaju kencang malam itu, keluarga Huangfu begadang semalaman. Orang tua Huangfu Yuanjing, yang telah duduk di kursi roda selama 15 tahun, tiba-tiba berdiri. Kabar ini mengejutkan anak cucu keluarga Huangfu, dan mereka langsung bergembira. Orang-orang di luar menerima kabar tersebut dan bergegas kembali ke rumah Huangfu semalaman. Orang tua itu berdiri. Ya Tuhan, apakah ini pertanda baik dari surga untuk keluarga Huangfu kita? Putra Huangfu Heyu, Huangfu Ji terkejut. Huangfu Yuanjing adalah puncak dari keluarga Huangfu dan semua orang menghormatinya. Di dalam mobil, Song Qiyu berkendara kembali ke rumah Song. Kakak ipar, apa yang Tuan Huangfu katakan ketika dia memintamu untuk datang malam ini? Song Qiyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar dari Paman Huangfu bahwa itu untuk sesuatu yang baik, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang spesifik. Kamu akan segera tahu. Chu Chen tersenyum. Lagu Qiyu. Saya hanyalah seorang ahli perkakas yang bertanggung jawab untuk mengemudi. Setelah berjalan melalui Ring Expressway, mobil memasuki Changcheng dan menuju ke keluarga Song. Tiba-tiba pinggir jalan terbentur dan terjadilah ledakan. Brengsek, Song Qiyu tanpa sadar berteriak. Kapan batu sebesar itu muncul? Chu Chen duduk tak bergerak di dalam mobil. Jangan buka pintunya dulu. Mendengar ini, ekspresi Song Qiyu membeku sesaat, dan dia langsung bereaksi. Wajahnya sedikit berubah. Seseorang ingin membunuhmu. Sebuah gambar misterius membeli nyawa Chu Chen. Semangat Song Qiyu tiba-tiba menjadi tegang hingga ekstrim. Dia membayangkan sebuah adegan. Setelah dia mendorong pintu dan keluar dari mobil, dia ditembak oleh senapan mesin dan jatuh ke tanah hingga mati. Aku menggigil tanpa sadar. Song Qiyu menundukkan kepalanya tanpa sadar. Kakak ipar, apa yang harus aku lakukan? Perhatian Chu Chen sudah mengamati sekeliling. Coba lihat apakah mobilnya masih bisa hidup. Terjebak, ekspresi Song Qiyu muram. Jangan panik, tunggu saja, kata Chu Chen, tapi bersiaplah untuk melompat keluar dari mobil. Lampu jalan di ruas jalan ini sepertinya sudah rusak, redup, dan seluruh jalan lurus sunyi. Angin kencang bertiup, memunguti dedaunan yang berguguran di tanah. Tiba-tiba, dedaunan yang berguguran menjadi tajam dan bergegas menuju jendela mobil. Dalam kilatan petir, Chu Chen menendang pintu mobil hingga terbuka, meraih sakunya, mengeluarkan jimat ajaib,
memegangnya di telapak tangannya, dan menepisnya ke arah dedaunan yang berguguran. Fraksi Tianji, mata Chu Chen tiba-tiba menjadi tajam saat pihak lain bergerak. Chu Chen telah menyadari bahwa ini adalah teknik teleportasi yang sangat langka di antara metode Kimen. Di antara 9 teknik misterius, tidak banyak studi mendalam tentang seni teleportasi. Chu Chen tidak tahu banyak tentang sekte Tianji, tetapi dia bisa menebak mulai sekarang bahwa teknik manipulasi udara adalah salah satu teknik Tianji dari sekte Qi. Daun-daun berguguran terbang seperti pisau terbang, menyerang di udara. Benar-benar layak menjadi sekte Qi yang dapat bersaing dengan sekte Jiu Xuan di masa lalu. Jimat ajaib di tangan Chu Chen meledak, menjatuhkan daun-daun berguguran di depannya. Dia segera melakukan langkah Qian Kun, menginjak alam semesta dengan kakinya, mendorong Yin dan Yang dengan tangannya, dan menggambar tanah sebagai penjara. Daun-daun berguguran yang beterbangan dari segala arah bergegas berhenti kurang dari 1 meter di depan Chu Chen, berputar cepat, dan akhirnya dirobohkan oleh Chu Chen. Mata Chu Chen melihat sekeliling. Para murid sekte Tianji tidak muncul. Sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat. Jangan tunjukkan rasa malumu di hadapanku hanya dengan manipulasi udara. Jika murid sekte Tianji memiliki karakter tertentu, mereka bisa keluar dan bertarung denganku. Jika tidak, sekte Tianji sebaiknya mengganti namanya menjadi sekte menyusut. Tidak ada respon dari sekeliling. Pada saat ini, Song Qiu juga membuka pintu dengan hati-hati dan keluar. Dia melihat dengan matanya sendiri adegan Luo Ye menyerang Chu Chen, dan dia tampak sedikit takut. Kakak ipar, di mana mereka? Qiu juga melihat sekeliling tanpa sadar, dan semua lampu jalan hancur. Saat itu gelap, dan hembusan angin bertiup, memberinya perasaan menakutkan. Song Qiu bertanya pada dirinya sendiri di tempat kejadian tadi. Apakah itu dia? Dia pasti melakukannya sudah lama ditakdirkan. Chu Chen berdiri di samping mobil, melihat sekeliling, dan berkata, keluarkan dongkrak dan keluarkan dulu batu yang tersangkut di bawah mobil. Song Qiu tidak bertanya lagi, segera mengangguk, mengeluarkan tripod merah dan meletakkannya 10 meter di belakang mobil, lalu menyalakan flash ganda dan mulai sibuk. Dalam kegelapan, 2 mata memperhatikan Chu Chen. Adik perempuan, kenapa kamu tiba-tiba mengambil tindakan? Pemuda di sampingnya merendahkan suaranya. Bukankah kakak senior mengatakan bahwa kita hanya mengikuti Chu Chen untuk saat ini, dan kita tidak bisa bertindak gegabah? Apakah malam ini, kita mungkin sudah memperingatkan musuh? Chu Chen, ular ini awalnya ketakutan. Ia dalam keadaan di mana segala sesuatunya dalam bahaya. Tidak masalah apakah kita bertarung atau tidak. Aku hanya ingin menguji kekuatannya. Zhao Chunyan mengerutkan bibirnya, lalu mengerucutkan bibir merahnya dengan menggoda, dan melalui cahaya redup, dia melihat ke arah Chu Chen di kejauhan. Reaksinya sangat bagus, sangat sulit bagi Anda dan saya untuk menghadapinya. Hanya kakak laki-laki yang mengambil tindakan. Pemuda di sebelahnya bermarga He dan nama depan Bining. Di antara anak muda sekte Tianji, kekuatannya bisa menduduki peringkat 5 besar, juga salah satu penyihir paling berbakat dari sekte Tianji. He Bining mengangguk dan hendak berbicara ketika matanya tiba-tiba melirik ke kejauhan dan berbisik, adik perempuan, lihat ke sana. Panggilan, sebuah truk besar yang melaju kencang keluar tanpa peringatan,
lampu depannya menyilaukan dan mengeluarkan suara pelan, semakin cepat dan semakin cepat. Truk itu hanya berjarak 100 meter dari tempat parkir Chu Chen. Dengan kecepatan truk besar ini, jika tidak melambat akan langsung menabrak mobil Chu Chen dalam beberapa detik. Tuhan tolong aku, mata Zhao Chunyan berbinar. Kita tidak perlu menunggu kakak senior mengambil tindakan. He Bining juga langsung mengerti apa yang dimaksud Zhao Chunyan, dan keduanya mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Bunuh dengan pisau pinjaman, angin kencang bertiup, dan dedaunan di sabuk hijau di pinggir jalan tertiup angin. Dalam sekejap, mereka terbang menuju Chu Chen seperti anak panah yang tajam melarikan diri dari tempat kejadian. Meski hanya beberapa detik, itu sudah cukup untuk membuat Chu Chen hancur berkeping-keping. Chu Chen selalu memperhatikan gerakan di sekitarnya, dan segera mengangkat kepalanya. Dari segala arah, bilahnya seperti pisau, dan serangannya seperti gelombang pasang. Hampir di saat yang bersamaan, cahaya kuat datang dari belakang. Perasaan yang sangat berbahaya menyelimutiku. Chu Chen tiba-tiba berbalik. Sebuah truk besar, seperti binatang buas yang tiba-tiba muncul di kegelapan malam, dengan lampu depan seperti sepasang mata berdarah, mengeluarkan suara menderu, dan bergegas ke arahnya. Di udara, beberapa bilah yang berputar menempel di kaca depan truk besar itu, menghalangi pandangan pengemudi. Namun, apa yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Zhao Chunyan dan He Bining, yang bersembunyi di kegelapan adalah bahwa meskipun demikian, pengemudi truk besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda menginjak rem. Mobil cepat maju dengan kecepatan penuh. Dia juga di sini untuk membunuh Chu Chen. Zhao Chunyan berseru dan berseru. Matanya terbuka lebar saat dia melihat truk besar itu menabrak Chu Chen. Bersambung.